Salam Eureka Pet Club. Ketemu lagi dengan Kak Binsar di sini dan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajarannya ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data ya. Dan lebih fokus lagi kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Baik, contoh soalnya sudah ada di sini. Sebelum kita kerjakan contoh soal ini, saya akan mereview sedikit tentang ukuran pemusatan data yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk ukuran pemusatan data ada tiga. Yang pertama dia ada mean atau rata-rata. Nah, rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagikan dengan banyak datanya. Kemudian yang kedua, untuk median, median itu adalah nilai tengah. Oke, median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Kemudian untuk yang ketiga ada namanya dia modus, di mana modus itu adalah data yang paling sering muncul seperti itu. Nah, untuk kali ini ya kita akan membahas ya bagaimana cara menentukan mean, median dan modus untuk data yang sangat sederhana seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita perhatikan di sini, diketahui nilai siswa sebagai berikut, yaitu nilai 5, 7, 8, 8, 9, 6 dan 10. Oke, ada tiga hal yang ditanyakan seperti saya sampaikan di awal, yaitu ada mean, median, dan modus. Baik, sebelum ini kita tentukan, langkah pertama adalah kita urutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar seperti itu. Jadi di sini kita buat dia data terurut. Oke, data terurut. Kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi kita urutkan dia mulai dari 5, kemudian dia 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Oke, dia urutan daripada datanya. Nah, kemudian setelah datanya kita urutkan, lalu kita hitung dia. Yang pertama adalah mean atau rata-ratanya. Nah, untuk mean atau rata-rata itu kita simbolkan dia X bar seperti ini. Maka itu bisa kita dapat dengan cara ya, kita jumlahkan semua datanya. Jadi 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Oke, lalu kita bagikan dia dengan banyak datanya. Nah, banyak datanya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Jadi kita bagikan dia dengan 7. Oke. Maka kita dapat hasilnya ini bahwa X bar atau rata-rata itu sama dengan ini, kita jumlahkan 5 tambah 6 11, 11 tambah 7 18, 18 tambah 8 26 tambah 8 34 tambah 9 43 tambah 10 53 per 7. Ini nanti kita hitung hasilnya, kita dapat sekitar 7,6 seperti itu. Oke, 7,6. Nah, jadi di sini inilah rata-ratanya, yaitu 7,6. Kemudian yang kedua yang kita ingin cari nilainya adalah median. Yang kedua adalah median. Nah, ini di sini saya buat dulu formulanya. Untuk median ini ada dua rumusnya atau ada dua formulanya. Itu tergantung kepada banyak datanya. Apakah datanya sejumlah ganjil atau sejumlah bilangan genap seperti itu. Jadi untuk median kita tuliskan dulu dia formulanya. Di sini ada dua. Ya, yang pertama kalau misalkan datanya dia ganjil, oke. Dan yang kedua nanti kalau misalkan dia datanya dia genap. Nah, kalau datanya dia ganjil, maka rumus untuk menentukan letak mediannya itu adalah data ke X N tambah 1 per 2. Seperti itu ya, X ke N tambah 1 per 2. Kemudian kalau misalkan datanya genap, maka mediannya bisa kita tentukan dengan X ke N per 2 tambahkan dia dengan data ke X N per 2 tambah 1, lalu nanti hasilnya ini kita bagi 2 seperti itu. Itulah dia rumus untuk menentukan median. Nah, untuk di contoh soal ini, untuk median itu sendiri bisa kita lihat dia datanya ganjil atau genap. Oke, ini tadi datanya ada 7. Oke, ada 7. Berarti kita gunakan formula median dari data ganjil. Ya, sehingga kita tulis di sini median itu sama dengan X ke N tambah 1 per 2. Ini artinya adalah data ke N tambah 1 per 2, di mana nanti N-nya kita substitusikan dia adalah 7. Karena banyak datanya adalah 7 seperti itu. Jadi di sini kita buat
X ke 7 tambah 1 per 2 atau X 8. Maka ya ini 8 per 2. Jadi mediannya itu sama dengan X4. Jadi X4 itu artinya adalah data keempat. Oke. Jadi data pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi data keempatnya adalah 8. Sehingga mediannya kita dapatkan di sini nilainya adalah ini 8 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah modus. Nah, untuk modus itu ini adalah data yang paling sering muncul. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data ya yang memiliki frekuensi yang paling besar seperti itu. Nah, di sini data berapa yang paling sering muncul? Kalau kita perhatikan di sini dia adalah data atau nilai 8 ya. Karena nilai 8-nya di sini muncul sebanyak 2 kali. Jadi modusnya di sini kita katakan dia sama dengan 8 seperti itu. Jadi demikianlah caranya ya, cara yang sangat sederhana bagaimana cara kita untuk menjawab contoh soal min, median dan modus untuk data yang sederhana atau data tunggal. Baik, semoga kalian paham. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Dan kali ini kita akan lanjut untuk mempelajari contoh soal dari ukuran pemusatan data. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita perhatikan di sini. Ini soal yang kita ambil adalah soal dengan data jamak atau dengan data banyak. Oke. Baik, kita baca soalnya. Nah, yang kedua, ini soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Ini daftar nilai siswa dari sebuah kelas ya, yang dapat nilai 60 frekuensinya ada 2, yang dapat nilai 70 ada 3, kemudian yang dapat nilai 80 ada 5, dan yang dapat nilai 94, yang dapat nilai 106 orang. Oke. Jadi ada 3 hal yang mau ditanyakan di sini. Yang pertama dia tentang rata-rata atau mean, kemudian yang kedua ada dia median, dan yang ketiga dia ada modus seperti itu. Oke. Baik, kita hitung yang pertama untuk yang mean atau yang rata-rata. Oke. Jadi kita tuliskan dulu di sini mean ya, atau rata-rata. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata untuk data yang berdistribusi seperti di tabel ini, caranya sangat gampang. Jadi kita buat dulu dia X bar atau rata-rata itu sama dengan, jadi berapa frekuensinya itu kita kalikan dengan nilainya, seperti itu. Lalu nanti kita jumlahkan. Oke, jadi kita buat di sini 2, kita kalikan dia dengan 60. Ya, jadi 2 dikali 60, hasilnya kita jumlahkan dengan 3 dikali 70, kemudian dijumlahkan dengan 5 dikali 80, kemudian dijumlahkan dengan 4 dikali 90, dan yang terakhir 6 dikali 100. Lalu nanti hasilnya ini kita bagikan dengan banyak datanya, seperti itu. Oke. Nah, dengan banyak datanya, untuk banyak datanya ini bisa kita jumlahkan ya, semua frekuensinya kita jumlahkan, nanti kita ketahui bahwa banyak datanya atau jumlah seluruh frekuensinya adalah 20. Oke, jadi di sini kita buat dia, kita perkaya dengan 20. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya perhitungannya. Maka X bar atau rata-rata itu sama dengan, ini kita kalikan. Oke. 2 kali 60 berarti 120 tambah 210 400 360 dan terakhir tambah 600. Ini hasilnya kita bagikan dengan 20. Oke. Lalu ini kita hitung, maka kita dapat hasilnya sama dengan ini, jumlahkan 120 tambah ini dapat 330, 730, 1060, 1690. Ini kita bagikan dia dengan 20, maka kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 84,5 seperti itu ya, 84,5. Jadi itulah nilai rata-rata ya dari siswa yang ada di sini sebanyak 20 orang, seperti itu. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang B. Bagian yang B yang ditanyakan untuk bagian yang B adalah median. Oke, median ya, jadi median.
Nah, untuk mediannya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk menentukan median ada dua, tergantung dari banyak datanya, apakah banyak datanya itu dia ganjil atau genap. Oke. Nah, kalau untuk di sini bisa kita perhatikan datanya adalah data genap. Maka rumus atau formula yang kita gunakan itu adalah X ya N per 2 tambah X N per 2 tambah 1. Oke, dimana nanti hasilnya ini kita bagikan dia dengan 2. Ya, artinya adalah untuk menentukan median itu kita bisa dapatkan dengan cara menentukan atau menjumlahkan data ke N per 2 tambah data ke N per 2 tambah 1, lalu nanti hasilnya kita bagi dia dengan 2. Oke, nah di sini N-nya sudah diketahui bahwa di sini N-nya atau banyak datanya adalah 20. Kita tinggal substitusikan di sini, berarti kita dapat X ke 20 per 2 tambah X ke 20 per 2 tambah 1 kita bagi 2. Jadi mediannya bisa kita dapat dia sama dengan ya data ke 20 per 2. Oke, data ke 10 tambah data ke 11 ya. 20 bagi 2, 10 tambah 1 11. Ini hasilnya kita bagikan dia dengan 2. Sehingga kita cari data ke 10-nya di mana. Oke, di sini data ke 10-nya dia di mana dan data ke 11-nya dia di mana. Nah, untuk data pertama sampai data kedua dia nilainya 60. Lalu data ketiga sampai data kelima nilainya 70 dan data ke-6 sampai data ke-10 nilainya adalah 80. Sehingga X10 atau data ke-10 adalah 80. Begitu. Jadi di sini kita buat di sini berarti sama dengan 80 tambah, nah untuk data ke-11-nya berapa? Ya, data ke-11 sampai data ke-14 di sini dia seperti itu. 90. Jadi tinggal kita jumlahkan 80 tambah 90 per 2. Sehingga kita dapat dia 85. Oke, itu dia. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah modusnya. Nah, untuk modusnya itu sangat gampang ya. Untuk modusnya sendiri itu sangat gampang. Dimana seperti yang disampaikan di awal bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang paling besar. Nah, di sini ya nilai berapa yang memiliki frekuensi paling tinggi? Frekuensi 6 itu atau nilai tertinggi itu didapat oleh orang yang mendapatkan nilai 100. Sehingga di sini kita sebutkan bahwa modusnya adalah 100. Jadi sekali lagi bahwa rata-ratanya tadi bisa kita dapatkan dia 84,5 seperti itu. Kemudian untuk mediannya kita dapatkan dia 85 dan untuk modusnya sendiri kita dapatkan dia nilainya adalah 100. Jadi beginilah contoh untuk bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data seperti min, median dan modus pada data jamak atau pada data yang jumlahnya banyak seperti itu. Cukup mudah bukan? Baik, sekian dulu untuk pembahasan di video ini. Salam Eureka Math Club.